Dan beliau ini juga termasuk salah satu guru nih dari Simbok yang belajar banyak banget tentang indigonya. Nah, kita bicara tentang indigo dari tadi nih ya, Mas Ipung. Mungkin ada beberapa kawan Simbok yang belum paham sebenarnya indigo itu apa sih gitu. Nah, indigo itu sebetulnya biru ya, artinya biru ya. artinya warna biru ya sebenarnya kalau kita nyebut, oh ini kain indigo gitu. Itu sebenarnya emang kain biru ya, benar warnanya biru gitu ya. Jadi banyak sekali indigo macamnya, tanamannya itu. Setahu saya ada 11, tapi yang di sini mungkin cuma berapa? 4 ya. 4 yang bisa berkembang di Indonesia ya. Warna itu memang dibuat dari tanaman yang bisa mengeluarkan indigo pink. Oke. Yang bisa mengeluarkan warna birunya. Nah, itu yang berkembang di Indonesia apa aja tuh Mas indigonya biasanya? Indigo vera arecta, indigo vera tinctoria, Arecta, tinctoria, ya, terus Marcedenia tinctoria, itu yang asli Indonesia. Oke. Itu dulu namanya kalau di Indonesia tarum arae. Asli Indonesia tuh maksudnya tanamannya dari Indonesia, benar-benar dari Indonesia. Oke. Cuman dulu ditemukan oleh William Marcedenia, jadi namanya Marcedenia tinctoria. Oke. Dan yang baru ini yang saya tanam itu banyak ditanam di Jepang, khususnya di Okinawa, Taiwan. Oke, strobilanthes ini ya. Jadi sebenarnya bisa tanaman disebut asam indigo juga. Oh, asam indigo. Aslinya berarti bukan tanaman dari Indonesia sebenarnya ya? Setahu saya bukan ya Mas? Bukan. Oh, tapi bisa berkembang dan akhirnya bisa dikembangkan sama Mas Ipung di sini ya. Gitu. Dan memang kita tahu sebenarnya Shibori ini kalau indigo kan soalnya identiknya sama Shibori ya, walaupun sekarang sudah berkembang ya Mas ya jenisnya ya, mungkin ke batik atau kemana-mana. Biasanya untuk mewarnai kain ya, benang, terus mungkin yang sekarang disebut jumputan atau shibori, batik juga. Kalau benang mungkin untuk ini nantinya untuk apa itu? Tenun gitu-gitu ya Mas ya? ATBM-nya. Ya, ATBM-nya. Oke ya, itu dia tuh yang memang Simbok tahu kalau indigo kita nyebut itu pasti kan Shibori. Shibori dan Shibori itu pasti Sebetulnya identiknya. Shibori itu dari Jepang ya. Nah itu dia, Shibori itu identiknya sama Jepang ya. Seperti kalau di Indonesia kan dari batik itu. Ya. Batik itu kan Indonesia. Nah itu, dan pas banget berarti ya Mas ya, Shiborinya dari Jepang, kemudian tanamannya strobilanthesnya juga ternyata banyak ditanam di sana juga ya? Iya. Ryukyu. Oh di mana itu? Ryukyu ya, aku belum ke sana. Dulu Simbok belajarnya di Kyoto. Nanti mau ke sana lagi ya Mas, habis pandemi kita jalan-jalan. Oke, siap. Ya oke. Ini aku sekarang mau ngobrol soal pewarnanya nih Mas ya, soal pewarnanya. Karena juga kebetulan Simbok juga Shiborinya juga memakai warna indigo yang memang basicnya strobilanthes gitu. Dan aku juga ngambilnya di sini loh. Simbok tuh juga ngambil pastanya di sini juga. 3 tahun yang lalu ya. Iya, belajarnya ya Mas ya. Ini murid yang udah lama banget nih sebenarnya. Sekarang ketemu gurunya seneng banget aku. Ya, Mas Ipung, kalau seandainya karakter dari strobilanthes sendiri itu apa bedanya sih sama indigo vera atau indigo apa tadi yang lainnya ya? Arecta. Itu yang membedakan hanya warna yang muncul itu lebih ke warna ungu ya. Oke. Ke warna ungunya. Jadi kalau tanaman strobilanthes itu pigmennya lebih banyak. Jadi dia akan lebih dark gitu ya Mas ya? Iya. Jadi warna yang dihasilkan dari prosesan itu lebih banyak dibandingkan dengan indigo vera arecta maupun tinctoria. Oke, jadi warna-warna yang dihasilkan seperti yang biru ini ya, atau yang dipakai sama Mas Ipung, atau ini yang lagi dipakai sama Simbok ini juga nih ya. Walaupun ini mungkin nggak sedak yang ini ya, gitu. Tapi ini semua bisa dihasilkan dari pewarna alam ya, yang kita tahu. Dan satu lagi ini kain juga membedakan warna juga.
Oke, apa namanya, karakter jenis kainnya. Itu akan membedakan warna juga. Ya, 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 ya. Itu kan, ini kan untuk wawasan kawan Simbok semua ya. Kalau seandainya lihat warna biru seperti ini tuh nggak selalu dia memakai kimia ya. Karena yang kita tahu selama ini pewarna alam pasti kan warnanya lebih pastel-pastel, lebih pucat-pucat kalau orang bilang kan kayak gitu ya. Kalau ini bisa keluar yang sampai, nah sampai kayak gini nih, sampai kita bilang ini hampir sama mungkin kualitasnya sama sintetis. Seperti sintetis ya. Banyak yang nggak percaya kalau orang yang baru-baru belajar warna. Iya, kayak Simbok dulu ya, Mas Ipong ya. Tanya terus ya, ini beneran nggak, beneran nggak? Seperti ini gitu. Itu kalau seandainya kita ngomong bicara tadi ya, pewarna ya Mas ya. Pewarna alam dan sintetis ya, pastinya orang kan sekarang lebih concernnya kepada yang alam. Nah, kalau mengolahnya sendiri ada kesulitan nggak Mas? Kalau untuk strobilanthes tidak. Kalau indigo vera memang agak ribet. Jadi dari panennya aja udah menghindari matahari. Jadi kalau panen sebelum jam 6 panen. Tapi kalau khusus yang ini tanaman strobilanthes yang sekarang saya kembangkan itu mau pagi, sore, siang. Itu malam. Panennya berapa lama sekali itu? Maksudnya? Maksudnya itu tumbuhannya dipanen itu setiap hari kah atau ada jadwal-jadwal tertentu? Nah, karena tanaman sudah luas sekali, jadi hampir tiap hari panen. Karena udah 70 hektar itu ya Mas ya? Jadi berurutan terus. Tiap hari? Tiap hari. Ada musim-musim tertentu nggak Mas yang memang dia terus pada akhirnya nggak apa berkembang atau nggak gagal panen atau apa gitu? Kayaknya tidak. Nggak ya? Kayaknya selama ini belum pernah ada kendala yang ini ya dari tumbuhannya resource-nya sendiri nggak ya? Berarti sebenarnya ini strobilanthes ini cukup mudah untuk dikembangkan sama teman-teman juga di luar Temanggung ini ya Mas? Kalau untuk dikembangkan itu kalau udara atau tanah juga cocok itu sebetulnya mudah sekali. Tapi karena mungkin nggak istilahnya apa ya, nggak berani matahari atau nggak suka panas ya, itu perkembangannya kurang. Bahkan di sini pun perkembangannya sangat kurang, gitu lambat ya? sekali. Jadi memang dia karakternya harus dingin, harus dingin dan mungkin didukung oleh tanah ya. Tanah ya. Tanahnya harus yang kalau saya kurang bisa untuk menerangkan, tapi kalau petaninya mungkin karena di situ jadi bisa ini tanahnya nanti ya, kayak gini ya. Nanti tuh waktu ada di kebunnya nih ya, nanti waktu ada di kebun punya Mas Ipung yang si Biru Vibes, nanti kita akan lebih detail lagi nanya-nanya soal strobilanthesnya, soal dari proses strobilanthes ke pastanya sampai jadi pasta itu gimana sih prosesnya, berapa lama sih ya kan gitu kan Mas gitu. Nanti ada di sana. Kalau di sini kita bicara soal workshopnya dulu nih ya. Nah, Mas Ipung, sebenarnya kalau si Biru Vibes ini itu lebih concernnya pada pastanya atau kainnya?